Ya, baik. Sebelum kita mulai, tentunya saya ucapkan terima kasih dengan Pak Marzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, tidak perlu perkenalan ya. Ya baik, yang jelas pada saat ini dalam kesempatan ini ya, pertama tentunya terima kasih dengan yang rekan-rekan guru yang telah mempersiapkan ya hasil kerja kita pada siang hari ini. Yang mana sebenarnya ya untuk narasumber kita Pak Marzon, saya tidak membayangkan kalau saya sudah harus menyampaikan ini sebenarnya. Baik, langsung saja ya tanpa membaca mukadimah, saya akan mencoba membacakan dari apa yang telah kita sampaikan pada pagi menjelang siang ini dari beberapa pokok pembahasan. Yang pertama, apa itu kurikulum ya. Di sini sudah kita simpulkan dan kita diskusikan bersama tadi bahwa yang kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, yang isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Artinya dalam hal ini adalah dari ya kurikulum yang banyak diluncurkan oleh secara skala nasional tentunya akan kita ya adopsi ataupun juga ya kita adaptasikan dengan kurikulum yang ada di satuan pendidikan kita, tentunya yaitu di SMP Negeri 21 Satu Atap Kaur, yang mana tentu saja harus menyesuaikan dengan beberapa komponen ataupun juga karakteristik yang ada di sekolah kita. Nah, pengertian kurikulum di atas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Butir 19, yang mana istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin career, yang artinya pari dan karir, yang berarti tempat berpacu. Ya, tempat berpacu dalam arti kata ini ya yang menjadi pijakan, yang menjadi tujuan satuan pendidikan, yang ke arah mana ya sebuah ya satuan pendidikan itu akan kita bawa. Muara akhirnya adalah pada kurikulum ya. Jadi kesimpulannya adalah ya pandangan apa yang akan kita capai ya di dalam satuan pendidikan ini tersebut. Nah, inilah yang merupakan sebuah kurikulum. Selanjutnya, poin yang kedua adalah tujuan perubahan kurikulum. Mengapa sebuah kurikulum itu ya harus memiliki sebuah tujuan? Ya karena tentu saja ya akan ada muara akhir ya dari sebuah kurikulum tersebut. Dari beberapa item itu kita simpulkan, yang pertama ya tujuan dari perubahan kurikulum itu ya tentu saja adalah untuk kebutuhan peserta didik itu sendiri ya. Karena kenapa? Sebuah kurikulum yang baik ya, sebuah kurikulum yang tentunya mengkaji dan membaca terhadap kebutuhan murid itu sendiri, maka itulah sebenarnya kurikulum yang bermakna. Karena kenapa? Setiap sekolah ya tentu saja memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga dengan demikian ya dalam satuan pendidikan itu ya dia harus menyesuaikan kebutuhan kurikulumnya, tentu saja berdasarkan dengan input yang kita dapatkan dari peserta didik itu sendiri. Ya, ini yang pertama tentunya adalah dengan menyesuaikan kebutuhan yang diinginkan oleh peserta didik kita. Nah, yang kedua apa yang harus kita kaji, yaitu berkenaan dengan kebutuhan guru. Ya, kurikulum tentu saja ya selain dari kebutuhan peserta didik, ya tentu juga ya ini adalah menjadi sebuah kebutuhan kita sebagai pendidik ataupun juga tenaga pendidikan yang ada di satuan pendidikan. Ya, karena yang tanpa adanya peran serta guru di dalam kebutuhan sebuah kurikulum yang ada di satuan pendidikan tersebut, maka juga tidak akan menjadi sebuah keberhasilan ya di dalam hal untuk mencapai kebutuhan murid itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah tentu saja ya harus menyesuaikan dengan keadaan geografis ya. Nah, geografis tentu saja akan sangat menentukan juga ya seperti apa ya tujuan dari perubahan sebuah kurikulum itu ya. Karena kenapa? Ya di dalam pembelajaran kita contohkan saja, misalnya pada mata pelajaran IPS yang berkaitan dengan geografis.
ya seorang guru yang sudah betul-betul mengkaji sebuah kurikulum yang mendalam, dia akan tidak akan mengadopsi secara penuh materi-materi yang ada di buku teks yang disediakan oleh pemerintah yang terhadap dengan materi-materi tersebut. Sebagai contoh kecil saja, misalnya guru IPS ya, di dalam buku itu atau guru IPA yang lebih simpelnya, di dalam mapel tersebut ya, di situ menggambarkan tentang keadaan lingkungan pantai ya, misalnya tentang lingkungan pantai ya. Nah, sementara geografi sekolah kita ada pada tataran pegunungan. Jadi artinya tentu saja materi-materi tersebut tidak akan cocok dengan kondisi geografis yang ada di lingkungan sekolah kita. Nah, inilah perlu yang namanya di dalam hal kurikulum yang ada di satuan pendidikan, di dalam sebuah pembelajaran yang kita rencanakan, tentu saja harus menyesuaikan dengan keadaan geografis yang ada. Nah, dan yang terakhir, ini tentu saja ya, bagi satuan pendidikan dalam skala kecilnya adalah bagi seorang pendidik, bagi seorang guru, ini tentu saja harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman ya. Sebuah kurikulum yang selalu melakukan sebuah perubahan-perubahan ataupun juga inovasi-inovasinya, tentu saja itu berdasarkan dari tuntutan zaman ya. Karena kenapa? Pada saat kita menjadi seorang murid ya, zaman kita belum tentu saja begitu banyak tuntutan-tuntutan di dalam kurikulum tersebut. Nah, saat ini tentu saja kita sudah dituntut bagaimana anak-anak mampu ya masuk ke dalam eranya ya industri 5.0 ya, bukan lagi eranya industri 4.0 ya. Inilah perubahan-perubahan tentu saja yang harus kita ikuti perkembangannya. Nah, berikutnya pertanyaan yang selanjutnya adalah ya, mengapa kurikulum harus berubah? Ya, sebenarnya gambaran ini sudah mencakup daripada pola pertanyaan yang kedua ya. Kurikulum harus berubah ya, tentu saja menyesuaikan dengan keadaan zamannya. Sebagaimana yang kita tahu, yang pertama adalah ya, karena kurikulum itu bersifat dinamis ya, bersifat dinamis tentu saja dia harus menyesuaikan dengan tuntutan-tuntutan yang diharapkan pada masanya. Ya, pada masa saat ini tentu saja ya, anak-anak kita dihadapkan dengan era digital, kemudian juga ya era di mana anak-anak juga sudah melek dengan teknologi dan lain sebagainya, sehingga ya inilah dikatakan bahwasanya kurikulum itu juga bersifat dinamis. Nah, kemudian yang kedua, kurikulum tentu juga harus menyesuaikan dengan perkembangan zamannya seperti yang sudah kita katakan tadi. Nah, yang ketiga, kurikulum menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Nah, dan ini juga sudah kita paparkan tadi di awal. Jadi artinya tidak perlu untuk kita ulas kembali berkenaan dengan mengapa kurikulum itu harus berubah. Nah, yang keempat, menyesuaikan kondisi sekolah. Nah, selama ini yang kebanyakan terjadi ya, realitanya pada satuan pendidikan kita hanya murni mengadopsi secara full dari kurikulum yang digelontorkan oleh pemerintah, sehingga kita tidak sama sekali menyesuaikan keadaan kurikulum itu dengan kondisi sekolah kita. Nah, di dalam hal kurikulum merdeka ini ya, kita tentu saja dituntut bagaimana kita berpikir bahwasanya kurikulum yang dikeluarkan oleh kementerian itu harus ya kita adopsi sedemikian rupa sehingga capaian yang akan kita harapkan itu benar-benar bisa tercapai sesuai dengan kondisi lingkungan di satuan pendidikan tersebut. Yang berikutnya adalah menyiapkan ya siswa di masa yang akan datang. Ya, ini tentu saja ya kepada perihal yang tadi yang berkenaan dengan bagaimana anak-anak kita ya ketika tamat dalam satuan pendidikan itu ya, tentu saja mereka sudah memiliki pandangan, mereka sudah disuguhi dengan keterampilan yang memiliki life skillnya yang sudah ada penggambaran yang ada sesuai dengan fasenya, yaitu tentu saja kita ada pada fase D untuk hal ini. Nah, selanjutnya ya kurikulum bersifat penting ya untuk kemajuan pendidikan ya.
Karena kenapa? Ya semakin bagusnya ya kurikulum yang ada di satuan pendidikan, ya maka tentu saja juga akan semakin maju juga ya berkenaan dengan perkembangan pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi intinya adalah berkenaan dengan poin ini, ya mudah-mudahan kurikulum Merdeka memang betul-betul mampu membawa peserta didik kita ya dalam rangka mereka mampu mengeksplorasi diri mereka ya sehingga ya kita akan menghasilkan peserta didik yang memang betul-betul memiliki skill dan sudah tentu saja berpikir ya bagaimana ya mereka nanti akan menatap masa depannya. Nah, kemudian yang terakhir adalah kurikulum harus memperhatikan keberagaman ya. Mengapa kurikulum harus memperhatikan keberagaman? Karena ya peserta didik kita itu memang mereka memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Mereka memiliki sebuah potensi yang berbeda-beda sehingga mereka tentu saja tidak bisa kita samaratakan. Nah, ini adalah perubahan-perubahan yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, mengapa pentingnya di dalam kurikulum Merdeka itu melakukan yang namanya asesmen diagnostik, ya, sehingga ketika asesmen diagnostik itu kita sudah rencanakan dengan baik, maka kita akan menemukan bahwasanya ya sebuah pembelajaran berdiferensiasi itu akan sangat bermakna dan sangat bermanfaat bagi anak-anak kita di dalam pembelajarannya. Dan yang berikutnya, yang terakhir adalah strategi adaptasi perubahan kurikulum. Ya. Nah, untuk strategi ini tentu saja secara umum saya gambarkan bahwasanya dalam kurikulum Merdeka, ya, pemerintah tidak lagi memperlakukan seperti halnya pada kurikulum yang sebelumnya, kurikulum 2013, di mana kita penuh dengan kegiatan-kegiatan pelatihan dalam arti kata dalam situasi luring. Nah, namun di dalam kurikulum Merdeka, ya adaptasi ini tentu saja harus melakukan perubahan-perubahannya, di mana kita disuguhi ya dengan adanya pelatihan-pelatihan yang ada di PMM atau yang sering kita kenal dengan platform Merdeka Mengajar, kemudian juga ya dalam forum-forum yang lainnya yang bisa kita lakukan dalam pelatihan-pelatihannya FGD dan lain sebagainya. Nah, ini adalah secara global ya daripada mengapa ya sebuah kurikulum itu harus melakukan perubahan. Dan itu saja mungkin presentasi singkat ya saya berkenaan dengan aksi nyata ini. Ya mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kita semua. Dan tentu saja sekali lagi saya ucapkan terima kasih dengan Pak Marzan sudah memfasilitasi kegiatan ini. Ya terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.